pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita di pertemuan ke-7 ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita izin berdiri ya. Teman-teman semuanya, di minggu lalu saya sudah menjelaskan ke kalian semuanya berkaitan dengan pemerintahan desa secara garis besar, struktural, terus kemudian peraturan-peraturan apa saja yang bisa dibuat oleh pemerintah desa yang tidak hanya berfokus pada peraturan desa, tapi juga bisa dibuat berupa peraturan pemerintah desa atau peraturan bersama kepala desa. Dan juga setelah itu saya juga sudah menerangkan ke kalian dan kalian juga interaktif sekali berkaitan dengan dana desa, bagaimana dana desa itu diperoleh dan bagaimana konsep demokrasi desa yang sudah saya spill sedikit. Nah, akan tapi di hari ini saya akan menjelaskan pada kalian semuanya dan saya berharap kalian bisa aktif akan mengkaji berkaitan dengan demokrasi desa. Mengapa demokratisasi itu selalu dipentingkan, selalu penting untuk menggarap desa menjadi desa yang lebih demokratis, dan kenapa desa ini diproyeksikan menjadi desa-desa yang terus menuju desa yang lebih ke partisipatif atau desa yang karakteristiknya adalah demokrasi yang partisipatif. Namun sebelum itu saya ada pretest, ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, istilah-istilah sebelumnya yang kalian nanti bisa scan. Saya tunjukkan ke kalian semuanya. Ini menggunakan Kahoot.id, sudah saya persiapkan, kalian tinggal scan saja. Maka bicara soal politik desa itu tidak hanya soal bicara demokrasi, bagaimana saya bisa memberikan pendapat kepada kepala desa, apa yang bisa saya perbuat untuk desa, tapi bagaimana saya bisa mendapatkan power oleh desa. Nah, sekarang desa itu mencoba untuk trias politikan. Trias politikan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutifnya berupa pemerintah desa, kemudian yudikatifnya berupa tadi ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, yang itu terdiri dari 6 sampai 9 orang, dan yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatifnya tidak ada. Baru eksekutif dan legislatif. Nah, itu kemudian disetarakan dalam trias politik. Nah, potret desa di Indonesia, teman-teman semua, tingkat nasional miskin. Maka di dalam proses pembangunan desa ini menjadi salah satu fondasi utama di dalam menentukan kesejahteraan negara. Nah, sekarang posisi pemerintah desa itu karena sangat krusial, karena sangat penting, maka untuk melihat demokrasi desa, kita harus meyakini akan dua konsep tadi. Nah, sekarang kita akan kaji mengenai demokrasi desa. Ini potret desa di Indonesia. Namun sebelum itu, saya ingin tanya ke teman-teman semua, apa yang kalian pahami soal demokrasi? Masih ingat semester 2? Demokrasi, bahwa demokrasi adalah partisipatif, pernah dengar? Bahwa demokrasi adalah soal kekuasaan, pernah dengar? Bahwa demokrasi adalah soal how to get the power, pernah dengar? Nah, itu juga berkaitan dengan demokrasi desa. Karena itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada demokrasi representatif, dan yang kedua ada demokrasi partisipatif. Nah, represent dari bahasa Arab maknanya apa? Dari bahasa Inggris maknanya keterwakilan. Keterwakilan, represent maknanya mewakili. I represent you, saya mewakili kamu. Demokrasi representatif ini maknanya demokrasi keterwakilan, karena tidak mungkin satu desa berjumlah 1.200 orang kemudian semuanya diminta untuk mewakili atau diminta untuk hadir di dalam satu balai desa membahas soal urusan Bangdes. Itu tidak bisa. Nah, itulah kenapa sebabnya pentingnya membahas soal demokrasi representatif. Namun demokrasi representatif ini bisa diwujudkan melalui demokrasi partisipatif. Caranya bagaimana? Melalui di tingkat RT. Kan tiap minggu biasanya ada yang namanya rapat RT. Rapat RT itu yang membahas soal kebijakan pemerintah, membahas soal pembangunan di warga, membahas soal irigasi, ketika ada bencana bagaimana. Itu
semua dibahas dalam rapat RT. Siapa yang bisa merepresentasikan atau siapa yang bisa mewakili di tingkat desa itu nanti dipilih melalui representasi tingkat RT maupun tingkat RW. Nah itu prosesnya. Namun dari sisi struktural, dari sisi sistem pemerintahan, kita tidak bisa menggunakan sistem pemerintahan yang basisnya adalah partisipatif. Kita butuh basisnya berupa representatif karena keterwakilan. Karena dalam demokrasi semuanya punya hak memimpin. Kalau bisa memimpin semuanya memimpin. Bagaimana kalau dalam satu desa semuanya punya kekuasaan? Kan tidak bisa. Tidak bisa ada yang mengatur, tidak ada yang dan macam-macam. Akhirnya malah kacau. Akhirnya muncullah demokrasi representatif. Nah, outcome atau hasil yang diinginkan dari demokrasi representatif adalah bahwa tujuan-tujuan yang ingin dihasilkan dari sebuah desa itu dapat diwakili oleh satu kekuatan atau satu kekuasaan. Misalkan kalian menjadi seorang kepala desa, kalian punya visi misi, ya sudah visi misi itu yang kemudian dijalankan di dalam menyelesaikan proses-proses pemerintahan desa sampai waktu kalian atau tenggat waktu masa kepemimpinan kalian berakhir. Hanya fokusnya pada visi misi. Nah, balik lagi ke sini. Ada dua, demokrasi representatif dan demokrasi partisipatif. Representatif itu maknanya keterwakilan. Ini menekankan pada aspek prosedural karena memang prosedurnya begitu seperti itu. Prosedur dari pemerintah pusat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini menekankan bahwa pemerintahan desa itu hanya bisa dipimpin oleh satu kepala desa dan juga pemerintah atau badan permusyawaratan desa itu hanya dipimpin berjumlah sekitar 6 sampai 9 orang dan itu pun mewakili di tingkat RW. Yang menentukan itu tingkat RW. Itu pun nanti juga akan dilakukan sebuah pemilu atau pemilihan umum untuk mengambil sebagai representasi dari badan permusyawaratan desa. Tapi itu semua adalah aspek prosedural, bukan itu yang menjadi titik utama di dalam mewujudkan demokratisasi desa. Wujudnya adalah di demokrasi partisipatif. Nah, sedangkan di demokrasi partisipatif tidak ada keputusan atau fungsi yang muncul secara terpusat melebihi daripada yang diperlukan. Nah, tidak lagi menekankan pada aspek prosedural, tapi bagaimana man to man, woman to power, ya, man to power. Bagaimana kalian sebagai warga dapat mempengaruhi seorang penguasa, perempuan juga dapat mempengaruhi seorang penguasa, dibuktikan dengan musyawarah Bangdes, dibuktikan dengan pilkades, pemilu kepala desa, atau dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian dapat meningkatkan tingkat representasi demokrasi desa. Kemudian transfer kekuasaan kepada kelompok elit. Ini prosedurnya memang seperti itu. Ketika kalian sudah lolos atau sudah menang di dalam pilkades, ya mau nggak mau kalian akan dilantik. Namanya pemerintah atau transfer kekuasaan. Nih, saya sebagai seorang presiden melantik Anda untuk menjadi seorang kepala desa. Itu namanya demokrasi representatif. Kalau demokrasi partisipatif menekankan akuntabilitas pendidikan dan kewajiban. Maka setiap orang dia punya hak untuk berpendidikan, dia punya hak untuk menekankan akuntabilitas. Kenapa akuntabilitas? Karena dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri yang pertama, yang kedua dia bertanggung jawab akan masyarakatnya. Karena maju tidaknya masyarakat demokrasi itu dilihat dari seluruh SDM yang ada di masyarakat, tidak hanya dari sisi power. Meskipun dari sisi power sebenarnya bisa juga mempengaruhi menjadi sebuah wilayah demokrasi. Tapi apa jadinya kalau pemerintahnya bagus tapi warganya tidak berkembang? Kan yang diinginkan dari demokrasi itu warganya bagus, pemerintahnya bagus, semuanya ikut berkembang. Jadi satu kaya semuanya kaya, satu miskin ya semuanya miskin. Ya, karena dalam konsep demokrasi tidak mengenal kelas sebenarnya. Yang mengenal adalah kita tumbuh bersama dan kita sejahtera bersama. Nah, itu soal demokrasi representatif dan demokrasi partisipatif. Tadi berapa menit? Tadi berapa menit? Sudah lama sekali. Udah ya wes. Oh ya, teman-teman semuanya, ini masih ingat ya. Teman-teman semuanya, materi-materi mengenai demokrasi tidak hanya berkaitan dengan demokrasi desa. Saya sudah mengupload di website saya. Kalian bisa ketik di sadarstripolitik.blogspot.com. Ini salah satu web yang punya saya kan belajar kesadaran politik. Jika kalian bisa baca di sini tulisan-tulisan saya berkaitan demokrasi, berkaitan dengan dinamika politik perkotaan dan macam-macam. Tidak hanya fokus sama satu kajian saja. Kalian bisa manfaatkan itu dibaca. Saya rasa saya menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengabsen kalian satu sebagai bagian dari kedisiplinan kalian untuk perkuliahan.
Julian. Hadir. Ada Musida. Oke, hadir semua ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.